Bab 159 Exclusion Bullying dan The World Douluo Dalus Soul Land 2. Wajah Huo Yuhao suram dalam sekejap, matanya sedikit terpana, dan sentuhan cahaya dingin melintas di bagian bawah matanya. Saya hanya ingin belajar sesuatu dengan baik, tetapi Anda harus memaksa saya. Huo Yuhao tahu bahwa pilihan yang paling tepat saat ini adalah pergi ke Xuan Yuanwen dan membiarkannya menyelesaikan dilema sendiri. Tetapi dia lebih sadar bahwa jika dia melakukan itu, dia pasti akan tunduk pada 4 orang di dalamnya. Setelah Anda malu, saya takut mereka akan diintimidasi lebih buruk di masa depan. Bagaimana saya bisa belajar dengan giat dan sepenuh hati? Sambil menghela nafas, Huo Yuhao berkata dengan tak berdaya. Kamu memaksaku. Ketika dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya di pintu lab di depannya. Cahaya keemasan redup bersinar di mata, 1 putih, 1 ungu, 1 hitam, dan 3 cincin jiwa yang berbeda juga perlahan menyala darinya. Sebenarnya, ini adalah warna sejati dari jiwa dan cincin jiwa Huo Yuhao. Adapun orang-orang yang percaya atau tidak, maka katakan saja. Bagaimanapun, warna cincin jiwa Huo Yuhao telah lama tidak memiliki keaslian bagi banyak orang. Xuan Yuanwen pernah bertanya kepada Huo Yuhao apakah dia bisa menjelajahi bagian dalam logam dengan deteksi spiritual. Huo Yuhao memberinya jawaban, sampai batas tertentu. Ini juga merupakan terobosan besar dalam eksplorasi rohaninya dalam 2 tahun terakhir. Metodenya dalam menggunakan deteksi spiritual disebut fokus. Fokus spiritual pada satu titik, ia memiliki penetrasi yang kuat dan kemampuan analisis yang halus. Pilihan tujuan Huo Yuhao tentu saja adalah panduan jiwa kontrol akses. Fajar yang substansial dengan cepat mengembun pada satu titik, dan diangkat dengan tangan kanan di pintu. Jari telunjuk menunjuk ke suatu posisi. Momen berikutnya, cahaya keemasan gelap menyala, dan ujung tajam yang tajam keluar dari ujung jari telunjuk. Menusuk ke pintu paduan. Harus dikatakan bahwa perlindungan laboratorium oleh Sun and Moon Royal Soul Instructor Chol Lege sudah cukup. Pintu paduan lebih dari setengah kaki, dan sangat kuat. Jika Anda ingin masuk ke depan, Huo Yuhao memiliki kemampuan ini, tetapi untuk dirinya sendiri konsumsi daya jiwa juga harus besar, dan kemudian dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi tidak begitu banyak. Kekhawatiran emas gelap bahwa menusuk dari paduan keras seperti itu tidak mudah, bilah emas gelap dan rumah itu bergesekan, membuat suara keras, disertai dengan ledakan bunga api, tetapi masih dengan mantap menembus ke dalamnya. Tepi yang tajam bisa dilihat, menusuk sekitar 2 inci atau lebih, jari-jari Huo Yuhao membanting. Hanya mendengarkan suara melengking, pintu pemandu jiwa tiba-tiba meledak menjadi banyak percikan api. Huo Yuhao langsung memulihkan cakar ketakutan emas gelap, pintu depan juga terbuka seketika. Buka pintu dengan penuntun jiwa, cara terbaik adalah mematahkan penuntun jiwa. Tidak sulit menemukan inti utama hukum. Tetes, 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 tetes. Alarm berbunyi gila, dan 4 orang di pintu memandang Huo Yuhao dengan tatapan ngeri. Mereka jelas tidak mengharapkannya. Dalam hal ini, Huo Yuhao dapat memilih dan mendobrak pintu. Dalam sirene yang keras, Huo Yuhao tidak melakukan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar apapun di lab, dan dia tidak melihat ke-4 orang itu dan berjalan ke tempat di mana dia telah membersihkan sebelumnya. Kamu berdiri. Gadis mungil berteriak marah. Kamu berani menghancurkan lab. Kamu lupa apa yang aku katakan tadi. Biarkan aku melihat kamu masuk, lihat sekali. Huo Yuhao berhenti dan perlahan berbalik, tetapi wajahnya penuh penyesalan. Dia berkata, saya membuka pintu, saya memberi Anda kesempatan terakhir. Karena Anda tidak menginginkannya, maka saya minta maaf. Maafkan saya. Sekarang saya curiga Anda adalah pengganggu. Orangnya adalah respons internal Anda. Saya akan menurunkan Anda terlebih dahulu dan kemudian menyerahkannya kepada Xuan. Di mana bajingan kecil itu? Apa kabarmu saat ini?
Tidak takut angin menyapu lidahmu. Masih menerimanya. Hanya bersamamu. Pria muda jangkung yang sebelumnya berjalan di depannya berkata dengan jijik. Orangnya juga merupakan ekspresi kemarahan. Hanya pemuda tampan yang menunjukkan sedikit kejutan dan tidak bereaksi terlalu banyak. Ketika Huo Yuhao menghancurkan pintu lab, dia sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan. Dia tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk melihat mereka. Mereka benar-benar ingin menggertak mereka. Cahaya keemasan fundus menyala, dan 3 cincin jiwa putih, ungu dan hitam sudah muncul di tubuh. Melihat 3 cincin jiwa di tubuhnya, keempat orang di sisi yang berlawanan jelas terpana. Ketiga cincin itu tidak ada apa-apanya di mata mereka, tetapi warna 3 cincin jiwa Huo Yuhao benar-benar aneh. Hanya mengambil keuntungan dari pekerjaan mereka, kala jengking pertama dan ketiga Huo Yuhao, cincin jiwa menyala pada saat yang sama. Mata Huo Yuhao berubah putih dalam sekejap, dan lingkaran putih menyebar darinya. Tidak hanya itu, udara di lab tampaknya benar-benar terdistorsi, sehingga Jeruk melihat mereka lagi. Ketika dia hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tidak lagi jelas. Meskipun keempat Jeruk belum bergabung dengan Mingde Hall, mereka dapat dikatakan sebagai elit absolut dari perguruan tinggi sebagai siswa kelas 4 dari Sun and Moon Royal Soul Instructor Chollege. Huo Yuhao mulai bekerja dengan mereka, bagaimana mereka bisa duduk diam. Reaksi orangnya adalah yang tercepat. Jeruk yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Huo Yuhao melihat beberapa sosok yang terdistorsi, sementara pemuda tampan di sekitarnya dibangkitkan dengan tangannya dan 6 kotak emas kecil heksagonal. Menarik keluar, tirai cahaya emas gelap melindungi mereka berempat, dan tepat sebelum cahaya putih Huo Yuhao dilepaskan. Keempatnya juga melepaskan seni bela diri pada saat yang sama, dan pemandu jiwa yang kuat juga membutuhkan kekuatan jiwa yang cukup untuk memotivasi untuk memainkan peran terbesar. Di bahu gadis mungil, ada laras senapan besar yang sangat tidak proporsional pada tubuhnya. Laras ini sedikit lebih besar dari meriam guntur yang digunakan di awal dan kepala piringan. Tampaknya beratnya tidak boleh ringan. Dan pemuda jangkung itu tiba-tiba melampaui lebih dari 50 gaya pemandu jiwa yang berbeda. Meskipun itu bukan penuntun jiwa, kecepatan tindakan dan jumlah penuntun jiwa sama baiknya dengan penuntun jiwa pada umumnya. Sangat disayangkan bahwa mereka masih meremehkan kemampuan Huo Yuhao. Ketika cahaya putih lingkaran menyentuh tirai cahaya keemasan gelap, itu tampaknya melewati tanpa hambatan, dan kemudian dengan mudah jatuh pada Jeruk. Mata keempat orang itu tiba-tiba berubah menjadi putih pada saat yang bersamaan, dan rasa lemah yang kuat menyebar ke seluruh tubuh. Tindakan awal yang harus dilakukan pada langkah berikutnya adalah pukulan yang lambat pada saat bersamaan. Hei, terutama gadis kecil mungil yang memegang meriam, hampir tidak stabil. Pada saat itulah Huo Yuhao di mata mereka menghilang. Hilang di jeruk langit. Suatu ketika, Huo Yuhao secara alami tidak bisa menderita lagi dalam serangan yang sama. Dia hampir tergelincir di tanah. Selama proses taksi, tangan kirinya tersangkut di udara, dan kedipan mata menangkap 6 jeruk asli kemudian pergi ke tirai cahaya emas gelap yang berlawanan. Bagian yang paling kuat dari Departemen Makanan adalah pematerialisasian jiwa, dan makanan yang dihasilkan adalah nyata dan istimewa. Air yang terkandung dalam jeruk telah benar-benar berubah menjadi es. Apa yang bisa ke-6 jeruk mengenai perisai emas gelap dengan pemandu jiwa 5 tingkat? Huo Yuhao memberi mereka jawaban. Keempat siswa dari Sun and Moon Royal Soul Instructor Chollege juga cukup bagus. Meskipun kelompok keterampilan jiwa ketiga Huo Yuhao lemah dan terpengaruh oleh gangguan mental, serangan mereka dilepaskan. Pemuda tampan itu membungkuk dan berdiri di depan jeruk, sebuah topeng putih muncul darinya. Pada saat yang sama, lengan kanannya diangkat dan sebuah pedang merah panas tiba-tiba muncul di genggamannya. Tuan yang kuat adalah instruktur jiwa yang jauh, tetapi sosok rampingnya adalah seorang guru jiwa jarak dekat. Panduan jiwa huru hara di tangan ini jelas bukan produk
Pemuda jangkung itu menjerit-jerit dalam jumlah besar dari sinar yang dipandu oleh jiwa dan cangkang yang dipandu oleh jiwa. Di negara yang lemah, setengah istirahatnya sangat akurat, pada dasarnya meliputi arah dahi Huo Yuhao. Sangat disayangkan bahwa gangguan mental yang diterimanya terlalu serius. Selain itu, Huo Yuhao memiliki deteksi mental setengah istirahat yang akurat. Dia hanya sedikit menyesuaikan sosoknya dan bergegas keluar dari peluru. Adapun gadis mungil, dia hanya berdiri kokoh saat ini, tetapi ragu-ragu di tangan meriam. Jika meriam seperti itu ditembakkan di laboratorium, harganya bisa dikatakan. Pada saat ragu-ragu, Huo Yuhao sudah bergegas ke depan tirai cahaya emas gelap. Itu pasti laboratorium, bukan tempat kompetisi. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari 10 meter sebelumnya. Boom, bang, 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 bang. 6 rumor yang keras itu hampir bersamaan terdengar di tirai cahaya keemasan yang gelap. Ledakan itu adalah 6 jeruk yang dilemparkan Huo Yuhao sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ledakan es. Tetapi di mata keempat siswa kelas 6, ini tidak terjadi. Gadis mungil itu marah dan berkata, "Orangnya, apa yang kamu lakukan?" Sebuah celah besar diledakkan pada tirai cahaya keemasan gelap. Pada saat berikutnya, tangan Huo Yuhao dengan keras menghantam retikel. Keganasan tirani itu seperti deras keluar dari lautan. Tangan-tangan besar yang tertutupi oleh kristal es berlian samar-samar berkedip. Dalam suara keras yang menghancurkan, tirai cahaya emas gelap bahkan tidak bertahan sejenak, dan itu rusak di bawah tangannya. Langkah kaki para hantu, tubuh Huo Yuhao menjadi lebih ilusi di bawah kedok yang kuat dari gangguan mental. Hampir sekejap, pergi ke gadis mungil, mengendalikan kren, menariknya, dan menariknya ke tubuhnya. Hanya untuk memblokir pemboman panduan jiwa dari orang-orang muda yang tinggi. Dalam Soul Defense Mentors Guide, ada 2 jenis utama dari Soul Guides, satu untuk mempertahankan sinar yang dipandu oleh jiwa, bola meriam mirip dengan kemampuan serangan kekuatan jiwa, dan yang lainnya adalah untuk mempertahankan diri dari serangan fisik. Tentu saja, keduanya bisa digunakan secara bersamaan. Tetapi di mata instruktur jiwa, ketika saling berhadapan, yang pertama umumnya disukai. Setelah semua, serangan mentor jiwa jarang diserang secara fisik, bahkan jika mereka adalah instruktur jiwa jarak dekat. Tirai cahaya keemasan gelap yang dilepaskan oleh pemuda tampan itu adalah serangan fisik defensif. Hal ini membuat Huo Yuhao sangat terkejut, tetapi gadis mungil itu jelas tidak memiliki penilaian yang akurat. Karena itu, tangan besar Huo Yuhao menangkap lehernya. Semua perubahan ini datang terlalu cepat, dari tembakan Huo Yuhao ke leher gadis mungil itu, tetapi hanya 2 napas. Kedua belah pihak cepat merespons, tetapi tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao adalah pemain yang tinggi. Kekuatan gadis mungil itu ternyata sangat besar, ia dicubit oleh Kaisar Es dan masih bisa melawan dengan cara memutar. Pada saat yang sama, tangannya ditembak dengan tangan di punggungnya. Kaki kanan juga melambung dalam sekejap, dan tumit ditendang dengan keras ke bagian penting Huo Yuhao. Sayangnya, semua ini sia-sia. Perisai jiwa di tubuhnya benar-benar menghalangi pemboman panduan jiwa pria muda jangkung yang berseberangan, tetapi itu hanya berakhir di sini. Ketika lehernya dingin, dia langsung jatuh dengan lembut di kelumpuhan tubuh. Lanjutkan. Cahaya ungu keemasan langsung keluar dari mata Huo Yuhao. Dia membenci orang lain ketika dia cemburu padanya karena melibatkan ibu. Kalajengking kecil sebelum pemuda jangkung adalah alasan penting untuk membuat dia marah untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, kejutan jiwa konjak ungu yang kuat dan kejam ini secara alami diberikan kepada orang-orang muda yang tinggi. Bagian paling mengerikan dari serangan mental adalah bahwa 2 jenis perisai pertahanan yang disebutkan di atas semuanya tidak efektif dan hanya dapat dilawan oleh kekuatan mental mereka sendiri. Meskipun keempat Sun dan Moon Royal Soul Instructors College semuanya adalah Raja Jiwa 5 tingkat, tetapi pada kekuatan spiritual, mereka benar-benar miskin dengan Huo Yuhao. Dalam suara dengkuran,
pemuda jangkung itu jatuh dengan lembut ke tanah dalam 7 wasir, matanya berubah putih, dan dia langsung koma. Tindakan Huo Yuhao tidak berhenti, dan cahaya keemasan gelap dari tangan kanannya menyala, dan dia segera menepuk pemuda tampan itu. Karena pada saat yang sama ia meluncurkan kejutan jiwa muda pedang yang tampan telah menikamnya. Di bawah pengaruh kelemahan kelompok, tangan pemuda tampan itu masih sangat stabil, dan sebuah pedang menikam, dan bahkan 3 bunga pedang jernih disulap di udara, seperti 3 mawar bertubuh penuh yang umumnya menutupi semua poin kunci Huo Yuhao. Hanya saja kali ini, biarkan Huo Yuhao secara akurat menilai bahwa dalam keterampilan jarak dekat, dia pasti tidak sebagus sisi lain. Tapi ini tidak berarti bahwa kemampuan lawan jarak dekat lawan lebih kuat darinya. Karena itu, apa yang dia berikan kepada pemuda tampan itu adalah versi lengkap dari Dark Gold. Bila emas gelap besar jatuh dari udara, langsung pada perisai jiwa yang cepat dilepaskan pemuda tampan itu. Perisai jiwa 5 tingkat itu langsung runtuh, dan kemudian runtuh, dan 3 mawar. Setelah kaki kanan, itu adalah tangan kiri, kaki kanan maju, tangan kiri Huo Yuhao tidak bersahaja dan positif, tetapi di mata orang muda yang tampan, pukulan ini tidak pernah sederhana. Tampaknya semua roh para dewa terkondensasi di atas kepalan tangan ini. Di mata kaum muda yang tampan, Huo Yuhao yang asli hanya memiliki 1 kepalan tangan, kepalan yang bersinar dengan berlian. Sebuah perisai emas langsung muncul di tangan seorang pria muda yang tampan. Dia memegang perisai di kedua tangan, dan kekuatan jiwa tingkat Raja Jiwa disuntikkan sepenuhnya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan perisai bersinar pada cahaya keemasan. Saya tidak bisa menahannya. Pada saat ini, pemuda tampan itu tidak bisa lagi tetap tenang. 2 cincin kuning, 3 ungu, 5 jiwa berkedip di tubuhnya, dan Huo Yuhao, tetapi bahkan 3 warna dengan cincin jiwa yang aneh telah menghilang. Ledakan, tinju dan perisai bertemu, perasaan anak muda yang tampan pada saat ini, menggunakan 2 kata untuk menggambarkan yang paling tepat. Berantakan. Dia hanya merasa bahwa dia dihancurkan tidak hanya di tangannya tetapi juga di benaknya. Di dalam hatinya, ada perasaan ketidakmungkinan total, dan semuanya tampak berantakan. Hei, semburan darah keluar, dan pemuda tampan itu melangkah di atas jejak pemuda jangkung itu. Dia perlahan-lahan jatuh ke tanah, hidung dan mulutnya, dan darah mengalir turun seperti ular, tetapi perisai di tangannya tidak patah. Mata emas Huo Yuhao akhirnya tertuju pada jeruk yang benar-benar lamban dan pucat. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara kejutan terdengar, dan sesosok muncul dengan cepat di laboratorium, menghalangi orangnya. Cahaya keemasan di mata Huo Yuhao menghilang hampir pada saat yang sama. Sebelumnya, momentum mengerikannya seperti dunia juga hancur. Raja ada di Cakrawala. Ya, itu adalah Raja Dunia. Ini adalah nama kekuatan, kemampuan yang kuat dari penciptaan Douro-mu tertinggi. Kemampuan horor untuk menggabungkan serangan fisik dengan serangan mental, Huo Yuhao, adalah satu-satunya keturunan dunia. Raja bukanlah keterampilan jiwa dapat diterapkan pada keterampilan jiwa apapun, tetapi hanya dapat dikombinasikan dengan serangan fisik. Dengan kata lain, skill ini masih didasarkan pada serangan fisik. Huo Yuhao dapat memasukkan kekuatan spiritual yang kuat ke dalam serangan fisiknya, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan arah yang berlawanan. Bagaimanapun, Mulao, yang menciptakan kerajaan dunia, bukanlah seorang guru jiwa spiritual. Mulao pernah berkata kepada Huo Yuhao bahwa jika suatu hari dia bisa mempelajari kebalikan dari dunia, maka dia akan menjadi besar. Tentu saja, ini masih sangat jauh untuk Huo Yuhao. Dia perlu belajar terlalu banyak. Meskipun rencana individu utama telah mencapai hasil awal, dia harus pergi jauh. Di depan jeruk tak berawak, Suan Yuanwen dalam keadaan sangat kecewa. Setidaknya itu akan memakan waktu sekitar 1/4 jam untuk sampai ke lab, tetapi bunyi alarm yang tiba-tiba terdengar, dan dia memiliki kontrol akses.
Perangkat penerima pemandu jiwa mengetahui bahwa kecelakaan itu terjadi di laboratoriumnya sendiri. Kejutan ini secara alami adalah masalah kecil dan pertama kali datang. Melihat 3 orang yang jatuh ke tanah, Suan Yuanwen juga sangat terkejut. Ketika dia melihat Huo Yuhao pada hari pertama, Huo Yuhao pernah berkata kepadanya bahwa dia dapat memiliki genggaman yang sama dengannya dalam jarak tertentu. Pada saat itu, saya tidak terlalu banyak berpikir, tetapi saya bisa melihat pemandangan yang muncul saat ini. Bagaimana dia tidak terkejut, termasuk Jeruk, keempat perguruan tinggi semua dilatih setelah memasuki kelas 6, jadi wajar untuk mengetahui kekuatan para siswa ini, 4 mentor jiwa 5 tingkat-tingkat jiwa, dan elit-elit. Di hadapan Huo Yuhao, seorang siswa kecil yang tidak memiliki cincin jiwa keempat, dia sudah jatuh 3, dan dia tidak ragu bahwa jika dia terlambat untuk waktu yang lama, Jeruk tidak dijamin untuk tujuan yang sama. Anak ini sangat muda dan mudah. Tidak heran itu tidak heran. Karena saya bertemu Huo Yuhao pada hari pertama, saya kembali ke Suan Yuanwen untuk mencari tahu informasi tentang dia, terutama tentang Grand Soul Academy di seluruh benua. Informasi ini sangat jelas tentang kinerja Huo Yuhao di beberapa kompetisi penting, dan menunjukkan bahwa ia pasti ditunjukkan oleh Dragon God Doumon, dan merupakan pemimpin absolut di antara generasi muda mahasiswa Selekcol Lege. Kandidat entry yang tidak terelakkan untuk Grand Soul Academy berikutnya di seluruh benua. Setelah membaca catatan materi, perasaan pertama Suan Yuan adalah bahwa beberapa dari mereka tidak setuju, karena dia jelas melihat bahwa dalam informasi, meskipun Huo Yuhao adalah seni bela diri kembar, dia juga mengatakan bahwa pada saat kompetisi, dia hanya memiliki budidaya lebih dari 20 tingkat kekuatan jiwa hanya memiliki 2 cincin jiwa. Terlepas dari tidak ada yang tahu cincin jiwanya bertahun-tahun, ia memiliki catatan yang jelas tentang kemampuannya. Yang paling penting adalah ia dan teknik fusi seni bela diri Wang Huo. Suan Yuanwen juga lebih tertarik pada beberapa teknik fusi seni bela diri yang dapat mereka mainkan, dan beberapa kemampuan tempur pribadi Huo Yuhao diabaikan. Tetapi pada saat ini, Suan Yuanwen menyadari bahwa dia salah, kemampuan bertarung individu Huo Yuhao lemah. Bagaimana dengan ketiganya yang terbaring di tanah? Dengan tidak adanya cincin jiwa keempat, dia benar-benar mengalahkan 3 mentor jiwa tingkat kelima berturut-turut, dan 1 tidak melawan. Ini telah menyebabkan Suan Yuan kehilangan kepercayaan pada pengalaman masa lalunya. Guru Suan, orang-orang ini bergegas ke lab dan kemudian merusak pintu. Saya takut mereka adalah pengganggu, jadi mereka mulai bekerja pada mereka, siap untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada Anda. Dan mereka adalah saudara dari Jeruk. Ayo, saya curiga ada persekongkolan antara saudari sekolah oranye dan mereka. Tolong tangani itu. Huo Yuhao berkata jujur, bahwa wajahnya sangat tulus, sulit membayangkan pembunuhan tubuhnya. Parah. Jeruk sudah bereaksi pada saat ini, dan wajah cantik itu pucat. Kamu omong kosong. Kamu sengaja menyerang kami. Huo Yuhao mengangkat bahu dan berkata, jika Anda tidak mengutak-atik pintu dan bersumpah dengan saya, bagaimana saya bisa berpikir bahwa Anda adalah seorang pengganggu? Apakah itu salah bagi saya? Guru Suan, silakan periksa pemandu jiwa pengontrol pintu. Mereka setelah memasuki lab, saya membuat saya takut dan kemudian meretas pintu. Saya mencoba memastikan bahwa keselamatan lab harus menerobos dan menurunkan mereka. Mereka hanya kehilangan kemampuan untuk bertindak, mereka sedikit terluka, dan masalahnya adalah tidak besar. Meskipun Suan Yuanwen terobsesi dengan studi tentang pemandu jiwa, itu bukan bodoh. Dari ekspresi Huo Yuhao, ia dapat mendengarnya. Ini jelas-jelas berwarna oranye dan beberapa orang lain yang mengintimidasi, menindas Huo Yuhao, seorang pendatang baru, dan Huo Yuhao yang marah menemukan alasan untuk bangkit. Serangan balik, tetapi prosesnya tidak penting, yang penting mereka berempat jatuh di depan Huo Yuhao, dan Huo Yuhao berdiri di sini, dan tidak ada tempat dalam kekacauan. Apakah dia memiliki penuntun jiwa khusus di tubuhnya?
Ada beberapa keraguan dalam pikiran Xuan Yuan. Pada saat ini, banyak piket perguruan tinggi telah keluar. Xuan Yuan memandang Huo Yuhao dan berjalan keluar dari lab untuk menjelaskan beberapa kata kepada piket di luar. Dia hanya memberitahu piket bahwa mereka berada di laboratorium mereka sendiri. Masalah kecil telah diuji dan telah dipecahkan. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada berbagai masalah dalam melakukan tes panduan jiwa. Tim piket secara alami mengenal Xuan Yuan, seorang peneliti terkenal dari Mingde Hall, yang tidak mencurigainya. Panduan jiwa kontrol akses dipulihkan normal setelah beberapa teks Xuan Yuan. Jeruk itu memandang Huo Yuhao dan ingin mengatakan beberapa ancaman, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Bocah lelaki yang belum seusianya ini memberinya ketakutan yang mendalam. Hari ini, alasan mengapa dia mengembalikan 3 teman sekelasnya adalah untuk melaporkan balas dendam hari itu. Setelah dibekukan di ladang beku hari itu, meskipun dia pulih, dia gemetar selama sehari dan akhirnya pulih. Ketika dia berpikir bahwa Huo Yuhao telah menyelinap di belakangnya dan menembak dirinya sendiri, dia tidak akan bertarung untuk bertarung. Tunggu sampai beberapa siswa kembali dan berkata kepada mereka. Keempat orang secara alami terpukul dan memutuskan untuk memberi Huo Yuhao tampilan baru pada pendatang baru. Namun, Jeruk tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan keempat orang itu benar-benar dibersihkan oleh Huo Yuhao. Meskipun tidak ada banyak ruang di lab, semua orang belum melakukan yang terbaik, tetapi tindakan Huo Yuhao terlalu cepat. Di akhir setiap kesempatan bagi mereka untuk keluar semua, pertempuran berakhir. Jika ini bukan saatnya bagi Guru Xuan untuk datang, saya takut dia akan dirobohkan olehnya. Bagaimana orang ini melakukannya? Dia sepertinya belum menggunakan panduan jiwa sama sekali. Itu adalah kekuatan Tuan Jiwa. Orange selalu menjadi siswa yang sangat baik di Sun and Moon Royal Soul Instructor College. Dia juga yakin bahwa dia akan diterima di Mingde Hall dalam waktu dekat. Studi mendalam tentang pemandu jiwa telah membuatnya semakin skeptis tentang kemampuan guru jiwa dalam pandangannya. Guru jiwa pada tingkat yang sama tidak akan pernah bisa menjadi penentang instruktur jiwa dari Akademi Instruktur Jiwa Kerajaan. Bisakah hari ini, Huo Yuhao benar-benar menumbangkan pandangannya, meskipun hatinya masih belum yakin? Tetapi setiap kali dia berpikir bahwa Huo Yuhao hanya mengangkat 3 cincin jiwa, hati tidak dapat membantu tetapi menghasilkan frustrasi yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Huo Yuhao seperti tidak ada apa-apa, ia terus membersihkan, terutama jeruk di tanah. Wajah Xuan Yuan anehnya tertutup ke pintu lab, dan dia kembali lagi. Dia pertama kali memeriksa situasi 3 siswa yang jatuh ke tanah, dan segera merasa sedikit rumit. Huo Yuhao mengatakan sebelumnya bahwa itu tidak mengancam jiwa, tetapi tidak hanya kehilangan kekuatan tempur. Satu-satunya hal yang lebih baik adalah gadis mungil itu. Dia hanya membeku di sistem saraf pusat oleh es utama Huo Yuhao. Hasilnya adalah sama dengan jeruk, dan akan menyenangkan untuk bangun setelah seharian kedinginan. Situasi 2 lainnya tidak terlalu optimis. Pemuda jangkung itu mengalami serangan jiwa Huo Yuhao, meskipun Huo Yuhao sudah mengendalikan hasil mentalnya, tetapi karena penghinaan dari pihak lain, pukulan itu masih sengit. Dampak mental yang kuat menyebabkan runtuhnya lautan roh anak-anak muda yang tinggi, dan memasuki koma yang dalam, yang tentu saja tidak bisa terjaga untuk sementara waktu. Bahkan jika Anda bangun, sulit untuk mengatakan apakah ada gejala sisa. Pria muda yang tampan berada dalam situasi yang lebih baik, tetapi tubuhnya mengalami semacam kejutan yang tidak dapat dipastikan oleh Xuan Yuan. Tampaknya ada kekuatan yang tersisa di tubuhnya, yang terus-menerus hancur. Meskipun tidak sengit, tetapi kekuatan tingkat 8 cincin Xuan Yuan tidak dapat diselesaikan. Yuhao, kamu datang. Xuan Yuan melambai ke Huo Yuhao. Oh, Huo Yuhao segera pergi. Matanya menatapnya dengan cara yang rumit. Xuan Yuan berkata, ketiga siswa itu juga murid saya. Saya tahu Anda pasti diperlakukan tidak adil, tetapi mereka juga terluka oleh Anda sekarang.
Bagaimana Anda melihat satu sama lain? Kali ini giliran Huo Yuhao yang terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa Suan Yuanwen akan menghukum dirinya sendiri, dan dia siap untuk dihukum, namun dia tidak berharap bahwa guru Suan ini akan terlalu bersahaja. Aku mendengarkan gurunya, Huo Yuhao menjawab sambil melihat bayinya. Jeruk di sisi samping disebut gatal gigi. Saya berpikir dalam hati. Bajingan ini, di depan guru, tampak seperti pandangan yang licik, tetapi sangat kejam. Suan Yuanwen Dao berkata, Anda adalah siswa pertukaran, tetapi Anda harus belajar di sini selama 2 tahun. Bagaimanapun, mereka adalah senior Anda, dan perguruan tinggi dilarang untuk bertarung di laboratorium. Kali ini, bahkan jika saya tidak ingin memiliki waktu lain, tentu saja, saya akan menahan mereka. Jika mereka meminta Anda masalah, saya akan menggunakan aturan sekolah untuk berurusan dengan mereka. Namun, sekarang Anda perlu membantu saya memulihkannya. Saya tidak ingin siswa saya melakukan apa-apa. Pertanyaan, apakah Anda mengerti maksud saya? Mengerti. Huo Yuhao menjawab dengan sangat sederhana. Dia mengangkat jarinya ke pemuda jangkung itu dan berkata, Guru Suan, orang ini aku tidak bisa melakukan apapun. Saya hanya punya ibu sejak saya masih kecil, dan ibu saya sudah meninggal, dia hanya berteriak kepada saya. Saya tidak bisa membantunya dengan perawatan. Beri dia tempat untuk beristirahat, dan berbaring selama 1,5 bulan, dan dia akan pulih. Namun, mungkin ada saatnya ada penyakit mental. Setelah mengatakan ini, dia langsung berjongkok di tanah, pertama-tama menekan bagian belakang gadis mungil itu, mengambil es terakhirnya, lalu berjalan ke pemuda tampan itu, dan menembaknya beberapa kali, dan menyelesaikannya. Kekuatan aneh raja. Kedua pria itu bangun, gadis mungil itu bergidik, dan melihat Huo Yuhao, yang dekat, tiba-tiba melompat dan menyerang, tetapi dihentikan oleh Suan Yuanwen. Cukup, jika kamu membuat masalah, keluarlah dari situ. Gadis mungil, yang disebut Kekeze, menemukan keberadaan Suan Yuan, dan wajahnya dirugikan. Guru Suan, dia menggertak orang, dia memukuli saya. Anda harus menjadi tuan bagi saya. Jelas, dia lebih baik daripada jeruk akan lebih manja. Suan Yuanwen mendengus, siapa yang menggertak, bisakah aku masih menjelaskan? Zimu, apa kau juga mengacaukan mereka? Zimu muda yang tampan tampak tak berdaya. Guru Suan, jangan marah, kita salah. Dia tidak mengabaikan tanggung jawabnya, jadi Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Sampai jumpa Wen saluran dingin. Wang Shaoji perlu istirahat sebentar. Anda mengirimnya kembali ke kamar tidur, saya akan mengambil guru yang bertanggung jawab atas perawatan medis untuk menemuinya nanti. Ya, Zimu berjanji, dan kemudian memandang Huo Yuhao. Aku tidak tahu mengapa, ketika dia menatap bocah ini lagi, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, seolah-olah ada sesuatu yang hancur dalam roh. Huo Yuhao juga memandang Zimu dengan tenang. Dia tahu lebih banyak tentang konsekuensi dunia daripada Zimu. Kemampuan fisika dan roh yang kuat di dunia, begitu lawan dikalahkan, kepercayaan diri lawan akan dikalahkan pada saat bersamaan. Setiap kali Anda menghadapinya lagi, akan ada rasa tidak nyaman yang tidak dapat bersaing dengan mereka yang ada di dunia. Zimu membawa Wang Shaoji pergi, Suan Yuanwen tampak tak berdaya. Huo Yuhao berkata, Yuhao, ini sedikit masalah. Wang Shaoji adalah keluarga kerajaan, meskipun bukan anggota langsung, tetapi juga keluarga bangsawan di keluarga kerajaan. Anda menyakitinya, dan kampus selalu memberikan akun. Huo Yuhao menundukkan kepalanya dan berkata, semuanya kecuali gurunya adalah tuannya. Jika Anda ingin terus belajar di Sun En Moon Royal Soul Instructor College, Anda tidak bisa terlalu kaku saat ini. Dan dia juga percaya bahwa status Suan Yuan di perguruan tinggi bukanlah perawatan lengkap. Cukup yakin, Suan Yuanwen mengerutkan kening dan berkata, biarkan aku berurusan dengan masalah ini. Kamu tetap di lab dan membersihkannya.
Tidak ada yang bisa membuat masalah lagi, kalau tidak, jangan salahkan aku. Setelah itu, dia juga bergegas pergi. Meskipun Huo Yuhao tidak merawat Wang Shaoji, penelitian tentang perawatan Sun and Moon Royal Soul Instructor Chol Lege cukup bagus. Dia mencari seseorang untuk merawat Wang Shaoji. Selama orang baik-baik saja, gangguan sipil ini bukan masalah besar. Melihat pintu laboratorium untuk ditutup, hanya ada 3 orang di lab, Huo Yuhao, Oranye dan Keke. Huo Yuhao tidak berbicara, dan pergi untuk membersihkan. Caranya adalah dengan melihat jeruk. Keduanya adalah teman yang sangat baik. Jika Anda memiliki sepasang mata, Anda akan tahu pikiran masing-masing. Bibir merahnya sedikit bergerak, dan mereka hanya berkata pada jeruk dalam bentuk mulut. Orang ini sangat kuat, kita tidak bisa mengalahkannya 4. Beberapa jeruk tidak yakin. Itu karena itu di dalam ruangan. Jika Anda pergi keluar, beri kami ruang tertentu, dia tidak boleh menjadi lawan. Dia tidak sengaja menekan suara, tetapi berkata dengan sangat keras. Huo Yuhao tampaknya belum pernah mendengarnya, dan terus melakukan pekerjaannya. Keke dengan jeruk berkata, guru jiwa, yaitu, Anda bisa melihat dari kejauhan, secara alami tidak akan bekerja jarak jauh. Ketika datang ke pengalaman luar, hehe. Huo Yuhao tiba-tiba berdiri tegak dan menatapnya. Oh, saya terkejut, dan tangan saya di depan saya. Beberapa kata gugup, apa yang kamu lakukan? Wajah Huo Yuhao menunjukkan senyum licik, kekuatannya adalah tidak mengatakannya dengan mulut Anda. Jika Anda punya waktu ini, lebih baik untuk mempelajari dan mempelajari panduan jiwa. Jika Anda ingin mengajar, Anda selalu bisa menemani. Semua jeruk di tanah dimasukkan ke dalam panduan penyimpanan jiwa, setiap hari dia membersihkan lab, dan setelah beberapa saat, dia sudah membersihkannya. Setelah menyelesaikan ini, dia menemukan tempat untuk duduk, dengan tenang merenungkan beberapa keraguannya tentang penuntun jiwa, dan bersiap untuk menunggu Suan Yuan kembali dan bertanya kepadanya. Jaminan kedua lebih.